Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Indriani, NIM 19.12003, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan membahas tentang huruf amilah dalam bahasa Arab. Nah, adapun huruf amilah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu huruf nasak, yang kedua yaitu huruf nasab, yang ketiga yaitu huruf jazam, yang keempat yaitu huruf jar, dan yang kelima yaitu huruf ataf. Pengertian nasik. Nasik juga bisa berupa inna wa ahwatuha yang mengubah fungsi struktur jumlah ismiyah. Keberadaan huruf nasik inna wa ahwatuha pada jumlah ismiyah mengubah mubtada dan khabar sebagaimana fi'il kana wa ahwatuha mengubahnya bedanya. Huruf inna wa ahwatuha tidak ada bentuk ta'am atau nakis. Bentuk perilaku huruf nasik memberikan makna taukid atau penegas dari makna isim atas khabar. Huruf nasik inna wa ahwatuha tidak bisa menasikkan jumlah ismiyah apabila bergandengan dengan partikel huruf ma menjadi innama, namun dari segi makna tetap mentakdik. Contoh, i'lamu an innamal hayatad dunya la ibu walahwa. Adapun contohnya yaitu la'allama ada'at lakan nara, semoga cahaya ini bisa menerangimu. Contoh yang kedua yaitu innama yu'akharuhum liyaumi tashhazu fihil bazaru, sesungguhnya Allah memberi tanggung kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Dan contoh yang ketiga yaitu i'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Kenapa inna wa akhwatuha disebut huruf nasik? Karena ia dapat mengubah fungsi mubtada dan khabar, karena ia menjadikan subjek jumlah ismiyah sebagai subjek nasik atau isim yang berkasus mansub dan predikat menjadi predikat jumlah ismiyah sebagai predikat nasik atau khabar. Ketentuan huruf nasik inna wa akhwatuha ada 5. Yang pertama yaitu huruf nasik inna wa akhwatuha tersusun atas 3 huruf sebagaimana fi'il bahasa Arab umumnya tersusun dari 3 huruf bahkan lebih, seperti kata la'alla, ka'anna yang tersusun dari 3 huruf. Yang kedua yaitu huruf nasik inna wa akhwatuha tidak bisa menasahkan kecuali pada jumlah ismiyah yang terdiri atas mubtada dan khabar. Yang ketiga yaitu huruf nasik inna wa akhwatuha semuanya mabni dengan harakat fathah. Yang keempat yaitu huruf nasik inna wa akhwatuha dapat bergandengan dengan huruf nun sebagai wiqayah sebagai kata ganti orang pertama tunggal atau damir. Dan ketentuan huruf nasik inna wa akhwatuha yang kelima yaitu setiap huruf nasik inna wa akhwatuha menunjukkan arti verbah, seperti inna berarti akkada menguatkan, ka'anna berarti syabbaha menyerupai, laita berarti tamanna mengharapkan, la'alla berarti raja'a mengharapkan. Kemiripan fi'il dengan nasik inna wa akhwatuha terdapat juga makna selain juga perilaku pada nomina setelahnya. Macam-macam nasak. Yang pertama yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah salah satu kumpulan fi'il yang termasuk amil nawasik atau amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khabar. Fungsi kana adalah merofakkan isim kana dan menasabkan khabar kana. Adapun contohnya sebelum kemasukan kana. Contoh Muhammadun karimun. Contoh di atas adalah susunan mubtada dan khabar. Adapun mubtada'nya yaitu Muhammadun dan khabar yaitu karimun. Setelah kemasukan kana maka menjadi kana Muhammadun karimun. Setelah kemasukan kana maka ada perubahan istilah mubtada atau Muhammadun berubah menjadi isim kana dan khabar menjadi khabar kana. Kita kembali pada tugas kana wa akhwatuha, bahwa kana dan saudaranya bertugas untuk meropakkan isim kana yaitu Muhammadun. Tanda ropaknya adalah dhammah dan menasabkan khabar kana yaitu kariman. Tanda nasabnya adalah fathah. Contoh kana dan saudara-saudaranya. Pertama itu di malam hari mengerjakan sesuatu, bata.
atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada malam hari. Contoh, bata Zaidun nauman, Zaid tidur di malam hari. Zala Zaidun zauman, Zaid berpuasa pada siang hari. Contoh kedua itu di waktu duha siang sebelum duhur atau mengerjakan sesuatu. Adha atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada waktu duhur. Contoh, adha Zaida sahiban, Zaid pergi di waktu duha. Adbah, contoh yang ketiga itu di waktu pagi mengerjakan sesuatu. Asbah atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada pagi hari. Contoh, asbah Zaidan akilan, Zaid makan di pagi hari. Yang kelima yaitu di waktu sore mengerjakan sesuatu atau bermakna menjelaskan bahwa hal yang diberitakan itu terjadi pada sore hari. Amsa, contoh, anza Zaidun akilan, Zaid makan di sore hari. Yang keenam yaitu berubah atau juga bermakna berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain. Zara, contoh, zara Zaidun aliman, Zaid berubah menjadi orang yang alim. Yang ketujuh yaitu bukan atau tidak. Laisa, contoh, laisa Zaidun mudarrizun, Zaid bukan seorang guru. Yang ke-8 yaitu senantiasa atau masih. Mazala, contoh, mazala Zaidun qaiman, Zaid masih berdiri. Macam-macam nasab. Zanna wa akhwatuha. Zanna wa akhwatuha adalah fiil yang menasabkan mubtada dan khabar. Mubtada yang kemudian menjadikan dua maf'ulnya. Adapun anggota dari zanna dan saudara-saudaranya adalah sebagai berikut. Aku telah menduga. Sa'altu, aku telah menduga. Hasibtu, aku telah menduga. Jaltu, aku telah menduga. Zaimtu, aku telah mengetahui dengan yakin. Ra'aitu, aku telah mengetahui dengan yakin. Amiltu, aku telah mengetahui dengan yakin. Wajadtu, aku menjadikan. Itkhastu, aku menjadikan. Ja'altu, aku telah mendengar. Sami'tu. Adapun contohnya yaitu muntalikon Zaidun zanantu, aku telah menduga Zaid telah berangkat. Menjadi muntalikun Zaidun, Zaid berangkat. Dari contoh-contoh di atas bisa dilihat bahwa i'rab mubtada dan khabarnya muntalikun Zaidun yang tadinya rofa berubah menjadi nazab. Muntalikun Zaidan setelah kemasukan sanantu di mana nazabnya ditandai dengan fathah. Perlu diketahui bahwa zana dan saudara-saudaranya yang dapat menasabkan mubtada dan khabar itu bukan hanya fiil madinya saja, tetapi semua tafsirnya juga seperti fiil mudhari, masdar, isim fa'il dan sebagainya. Pengertian nazab. Amil nazab merupakan huruf yang mengubah fiil mudhari menjadi dibaca nazab atau mansub. Amil nazab akan menasabkan fiil mudhari yang berada di belakangnya atau yang mengikutinya. Salah satu tanda sebuah kata kerja dibaca mansub adalah sebelumnya ia memiliki akhiran harakat dhammah lalu berubah menjadi fathah. Meski demikian, tanda ini tidak dapat diaplikasikan pada semua kasus. Pada kasus tertentu, fiil yang dibaca nasab ini tidak memiliki akhiran fathah, namun huruf nunnya yang ada pada akhir kata kerja tersebut dihapus. Macam-macam huruf nasab. Yang pertama itu amil nasab innah. Huruf ini berfungsi untuk memisahkan dua fiil jadi amil nasab innah ini tidak memiliki arti khusus. Contoh, nahnu naridu an narji, kami ingin pulang. Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa ana terletak di antara dua fiil yaitu zaidun dan tarji. Di samping itu dapat dilihat bahwa fiil setelah amil nasab tersebut berakhiran dengan fathah. Yang kedua yaitu amil nazab lan. Amil nazab lan ini berarti tidak akan. Jika sebuah fiil didahului oleh lan maka ia akan dibaca nasab. Kata tersebut akan berubah menjadi berakhiran fathah atau akhiran nunnya dihilangkan. Contoh, lan yanjahal kaslan, arti tidak akan beruntung orang yang
malas. Pada contoh ini, fi'il dibaca mansub dengan ciri khas akhiran fathahnya. Macam-macam huruf nasab. Yang ketiga yaitu amil nasab izan. Arti dari amil nasab izan tersebut adalah kalau begitu, atau juga dapat diartikan sebagai jika demikian. Samping itu, amil ini juga berguna untuk menyimpulkan sesuatu yang sebelum dibahas. Contoh, izan tanjaha. Arti kalau begitu pasti kamu lulus. Yang keempat yaitu amil nasab kai. Arti amil nasab kai ini bermakna supaya atau agar. Dengan kata lain, amil ini juga berfungsi untuk menyatakan sebuah tujuan. Contoh, arji'u la kai al-kitab. Kalimat contoh tersebut bermakna aku makan roti agar aku tidak lapar. Macam-macam huruf nasab. Yang kelima yaitu amil nasab lam kai. Amil nasab lam kai atau lam kai ini bermakna supaya. Selain itu, huruf ini juga dapat diartikan menjadi untuk. Contoh, jintu li'at alam. Arti dari contoh kalimat tersebut adalah aku datang untuk belajar. Yang macam-macam huruf nasab. Yang keenam yaitu amil nasab lam jahur. Jenis amil nasab ini tidak memiliki arti khusus. Pada pengaplikasiannya, lam juhud tersebut digunakan untuk menyanggal sesuatu. Penggunaan amil nasab ini biasanya diawali dengan lam yakun atau makan. Contoh, makanil lahu li'ad bahum. Arti dari kalimat ini adalah Allah tidak akan menyiksa mereka. Lam yankillahu liya'fir lahum. Jika diartikan, maka contoh tersebut bermakna Allah tidak akan mengampuni mereka. Macam-macam huruf nasab. Yang ketujuh yaitu amil nasab hatta. Jenis amil nasab hatta ini berarti hingga atau juga dapat dimaknai sampai. Contoh, al-khatabtu hatta tahtahiya hatta tatakallamu illa. Arti dari kalimat ini adalah janganlah mengobrol sampai selesai dengan khutbah. Pengertian jazam. Huruf atau harf jazam merupakan amil yang berguna untuk menjazamkan fi'il mudhari'. Dengan kata lain, kata kerja atau fi'il dibaca jazam apabila fi'il tersebut kemasukan amil jawazim. Bentuk i'rab jazam ini ada yang berupa isim syarat, sehingga fi'il yang dimasuki oleh hurufnya ini juga memiliki bentuk fi'il syarat maupun jawab syarat. Macam-macam huruf jazam. Huruf jazam yang menjazamkan satu fi'il. Yang pertama yaitu lam atau tidak. Contoh, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang kedua yaitu lam belum. Contoh, zahabal waladu wa lam yaud. Anak itu pergi dan belum kembali. Lam belumkah. Contoh, alamma dura abuka. Belumkah ayahmu datang? Lam tidak. Alam tidakkah. Contoh, alam nazrah. Tidakkah kami melapangkan? Lam. Yang kelima yaitu lam perintah atau maknanya hendaklah. Contoh, ya'kul. Hendaklah ia makan. Yang keenam yaitu lam nahya. Jangan. Contoh, lam la tajlis. Jangan kamu duduk. Harf jawazim yang menjazamkan dua fi'il. In, jika. Contoh, in tajtahid nan tanjah. Jika kamu sungguh-sungguh pasti kamu lulus. Izma, ketika. Contoh, izma tata'allama tataqaddama. Ketika kamu berilmu kamu pasti maju. Man, siapapun. Contoh, man ya'malu zu'an yujzabi. Siapapun yang berbuat kejahatan pasti akan mendapat balasan. Ai, yang manapun. Contoh, ai kitabu takra'a atas tafizu. Buku manapun yang kamu baca pasti akan bermanfaat. Hai Zuma, di mana saja. Contoh, hai Zuma ta'rukala takrama. Di mana saja kamu berdua sehingga pasti berdua dihormati.
Pengertian jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harakat kasrah. Kaidah huruf jar. Pertama itu huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Yang kedua itu huruf jar itu tidak bersambung pada fi'il atau kata kerja yang terikat waktu. Yang ketiga itu huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Macam-macam huruf jar. Yang pertama itu min, yang kedua yaitu ila, yang ketiga yaitu an, yang keempat yaitu ala, yang kelima yaitu fi, yang keenam yaitu rab, yang ketujuh yaitu ba, yang kedelapan yaitu ka, dan yang kesembilan yaitu la. Pengertian atap. Atap merupakan kata dari bahasa Arab yang letaknya mengikuti kata lain, hampir sama seperti naat yang mengikuti man'ut. Atap ini terletak di belakang mat'ub alai. Dengan kata lain, atap adalah kata yang menghubungkan dua kata. Macam-macam huruf atap. Yang pertama itu atap bayan. Atap bayan adalah tabi atau kata yang mengikuti yang hampir seperti naat, yaitu berfungsi menambah kejelasan kata sebelumnya. Dengan kata lain, huruf ini merupakan tabi yang menjelaskan matbu. Yang kedua yaitu atap nasak. Atap nasak merupakan tabi yang mengekor matbu'nya, akan tetapi dipisahkan oleh salah satu atap sehingga dapat ditemukan mathub atau kata yang mengikuti dan mathub alai atau kata yang diikuti pada kalimat yang dihubungkan oleh atap nasak. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.